pengantar pengajian niki Bapak Ibu sekalian, yang akan bacakan pulunggo sami salah satu kitab, yaitu kitab Mawa'iz, ya, Mawa'iz Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Beliau ini wafat pada tahun 505 Hijriah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaifiyatun nazar ilan nas. Nah, ini beliau memberikan kita ya kiat-kiat ya bagaimana memandang orang lain ya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, inna awra'an nas wa atqahum wa a'lamuhum la yanzurun nasu kulluhum ilaihi bi'ainin wahidah bal bi'ainir ridha ba'dhum wa bi'ainis sukhti ba'dhum. Sesungguhnya orang yang paling aura, yang paling takwa dan paling alim di antara mereka, orang-orang tidak memandangnya dengan satu pandangan, bal bi'ainir ridha ba'duhum wa bi'ainir sukhti ba'duhum. Tapi kadang orang memandangnya dengan pandangan ridha. Ya. Ada juga orang yang memandangnya dengan pandangan sukht. Arak dengan demenang ita, arak dia demenang ita biasa nih, nggih. Anta jadi manusia. Ya. Ada orang yang suka sama kita, ada juga orang yang tidak suka. Kita ambil contoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah aura'an nas, orang yang paling wara', wa atqahum billah, dan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'alamuhum billah, orang yang paling alim, orang yang paling mengenal Allah, wa'arafuhum billah, orang yang paling arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu ya, sebagian manusia ada yang tidak senang kepada beliau, bahkan sampai sekarang. Ya. Kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung berapa miliar orang yang beriman dan percaya, senang, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang tidak suka, tidak yakin, tidak percaya. Itu lebih banyak orang yang tidak percaya. Lebih banyak orang yang tidak suka. Nah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah, ya, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya diberikan wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang kekal abadi, al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang abadi, yaitu Al-Qur'anul Karim, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ya marak bahasan Imam Al-Ghazali itu, sebagian orang kadang ya tidak suka, bahkan banyak yang kafir. Kalau kita hitung-hitung di akhir zaman ini, lean dengan kafir dengan Islam, nggih, Bapak Ibu sekalian. Apalagi marak kelas-kelas ita kan, ya. Bagaimanapun orang mencintai kita, pasti juga ada yang tidak suka sama
sama kita. Biasa itu. Walizalika qala asy-syair. Kemudian beliau mengatakan, ada ungkapan penyair, wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun walakin 'ainar ridha tubdil masawiyah. 'ainur sukhti tubdil masawiyah. Fayajibul ihtirazu 'an dhannis su' wa 'an tuhmatil asrar. Oleh karenanya, kata Imam Al-Ghazali, wajib kita ihtiraz. Wajib kita menjauhkan diri daripada persangkaan yang tidak baik, su'uzzon. Kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Ya. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu dosa. Prasangka yang tidak baik, su'uzzon. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu ada prasangka yang menimbulkan dosa. Oleh karenanya, fala tajassasu, dendek ta saling peta ya kekurangan. Kita kanggo saling peta kekurangan ta. Nah, bahasa Timur tiang niki nggih tahu bahasa halus itanya. Bahasa Indonesia wah nggih. Hah? Paham belum bahasa Indonesia? Oh iya. Fala tajassasu. Jangan kau mencari-cari kekurangan masing-masing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan saling yaghtab. Yaghtab itu menggosip atau bergibah. Ya. Ini larangan Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling membenci, saling memarahi, saling membicarakan satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk makan daging temannya yang sudah mati, atau arak dengan mati ndek tak kuburang ya lagu engkelak ta empakna jadi makanan demen kita kira-kira ndek tak kawa nggih. Oh, ndek narak dengan ngelorang daging manusia. Tapi ada disebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang memakan daging manusia. Siapakah orang yang makan daging manusia itu? Bukan kanibal, bukan orang yang makan daging manusia itu, tetapi orang yang suka menyebut-nyebut kekurangan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Demen kaida gen ngelorang empak batur sak wah mati, atau makan bangki. Oh, ndak mau kita. Ndak ada orang yang suka makan bangki. Nggih. Makan daging yang sudah busuk, ndak ada yang suka. Tetapi ada diumpamakan dalam Al-Quran orang yang melakukan itu, yaitu orang yang suka membicarakan kekurangan orang lain. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali mengatakan fayajibul ihtirazu an dhannis su' wa an tuhmatil asrar. Oleh karenanya kita harus menghindarkan diri daripada su'uzzon,
atau memprasangkakan kejelekan kepada orang lain. Fa innal asyrara la yazunnuna bin nasi kullihim illa syarr. Karena tanda orang yang jelek itu adalah selalu berprasangka jelek kepada orang. Biasa nih kinggih Bapak Ibu sekalian, mun dengan selalu penilaiannya jelek kepada orang, bisa jadi dia itu sifatnya begitu. Padahal ya nawah, ya natuang, ya nanggetu lagu, cepat dia memprasangkakan yang tidak baik. Nah, itu bisa jadi orang yang berprasangka seperti itu memang begitu sifatnya. Famahma ra'aita insanan yusi'uz zanna bin nas taliban lil uyub, bahasan beliau Imam Al-Ghazali, maka kapan saja kau melihat ada orang yang suka suudzon kepada orang lain, apalagi kepada temannya sendiri, taliban lil uyub, mencari-cari kekurangan, mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain, sengaja misalnya mencari-cari kekurangan. Ya, misalnya adik-adik para pelajar ini, batur-batur kelas nabuik petana kekurangan. Bukan mencari ilmu, tapi mencari kekurangan. Misal, kekurangan batur, talibanil uyub. Kalau kita melihat orang seperti itu, bahasa Imam Al-Ghazali, suka berprasangka yang buruk kepada orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, fa'lam annahu khabisul batin wa anna khubusahu yatarassahu minhu wa innama ra'a ghairuhu min haitsu huwa. Maka ketahuilah, bahasa Imam Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah bahwa sebenarnya dia sendiri orangnya itu, batinnya itu kotor. Batin. Ini kiaran batin, ati. Wah, mungkin hatinya yang kurang bagus, hatinya yang tidak baik, sehingga selalu prasangka-prasangkanya tidak baik kepada teman-temannya. Fa'lam annahu khabithul batin wa anna khubusahu yatarassahu minhu. Sehingga ya keburukannya itu timbul dari dirinya sendiri. Wa inna ma ra'a ghairuhu min haitsu huwa, dan penilaiannya kepada orang lain, cepat menilai orang lain tidak baik itu dikarenakan dirinya sendiri sebenarnya pada posisi atau kondisi yang tidak baik-baik saja dia, sehingga cepat menilai orang, ya, oh si A begini, si B begini, si C begini, cepat sekali menilai orang, bahasa Imam Al-Ghazali. Sehingga beliau mengatakan fa innal mu'mina yatlubul ma'azir wal munafiq yatlubul uyub. Sesungguhnya dengan sak beriman ini yang dia cari itu adalah yang baik-baik saja. Malah dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupkan dari hal-hal yang memandang orang lain itu buruk. Munabauja ya taula ginwang kekurangan batur, cukup wah tanwang kekurangan tah jadi manusia, nggih? Ya, pira kesalahan ta sejelo, pira dosa ta sejelo, apalagi tahun-tahun sebelumnya banyak kesalahan kita misalnya, cukup wah ta kita diri tah, ditulang kita batur. Nah, itu bahasan Imam Al-Ghazali. Fa innal mu'min yatlubul ma'azir. Mun dengan beriman itu dia akan mencari ya kelebihan-kelebihan yang ada pada saudaranya. Wal munafiq yatlubul ma'ayif, yatlubul uyuf.
Sedangkan orang kalau dalam dirinya itu ada kenifakan, kemunafikan, orangnya munafik, maka yang dia cari-cari itu adalah kekurangan-kekurangan dan kekurangan. Kita ini sedang berada dalam kondisi akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kadang ada orang yang enggak suka kepada pemerintah. Yang dia cari hanya kekurangan pemerintah saja dia cari. Marandena harap bagusnya pemerintah lain separuh. Nggih, kekurangan-kekurangan saja dia cari. Ya Allah, ya Rabbi. Nggih. Sampai dia menghina pemerintah, menghina presiden dan sebagainya. Nah, ini tidak baik. Marak-marak dia narak bagusnya dengan lekna. Kekurangan-kekurangan saja yang dia sebutkan, bahkan dia sampaikan ya di televisi dan sebagainya. Oh, begini, kekurangannya tidak pernah begini. Kalau orang beriman itu dia harus seimbang melihat siapa yang dia nilai. Kalau dia mau menjadi penilai kan banyak orang sebagai penilai. Ya misalnya arak perlombaan, ini grup ini bagus, ini yang enggak bagus, ini kurangnya, ini apalagi pelungguh jadi juri MTQ misalnya kan Bapak Ibu. Nggih. Yang kita cari itu adalah ya nilai terbaik, mana kira-kira kesalahannya juga kita nilai. Jangan kita cari kekurangannya saja, nggih. Kelebihannya ndak kita, misalnya kefasihannya dalam membaca Al-Qur'an, tajwidnya bagus. Jangan hanya langsung misalnya mendengar kelompatan, misalnya baca satu ayat, satu huruf tidak terbaca misalnya, langsung dinilai, oh ini tidak bagus, ini bacaannya enggak bagus. Bukan begitu. Kalau orang beriman itu dia harus seimbang di dalam membuat penilaian. Jangan ketika orang punya kesalahan satu, misalnya kelompatan satu huruf atau tajwidnya kurang, langsung dibuat nilainya paling rendah. Oh, enggak bisa. Harus kita juga berikan penilaian kefasihan bacaannya, kemudian tajwidnya. Kalau dia itu hafiz mungkin hafalannya, itu kita nilainya, semuanya kita nilai. Kalau dia qori, ya iramanya, tilawahnya kita nilai semuanya. Baru nanti ya kita akan jumlahkan semua nilai-nilai itu sehingga akan menghasilkan nilai yang objektif. Begitu caranya, nggih, Bapak Ibu sekalian. Wal mu'minu salimus sadri fi haqqi kafatil khalqi. Sedangkan orang mukmin itu adalah orang yang hatinya sehat, pikirannya sehat, cara pandangnya sehat, terutama kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Al-Imamul Ghazali yang bacakan pelungguh niki nggih supaya tidak kemana-mana pengajian ini. Mengatakan an-nasu salasatun, bahwa manusia itu dibagi tiga. Ahaduhum misluhu mislal ghaza la yastaghna anhu, atau masaluhu masalul ghaza, umpamanya ada orang yang seperti makanan sehari-hari, tidak bisa kita ya melepasnya. Ada orang tidak bisa kita hidup tanpa dia. Misal kita sebagai murid, sebagai penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu tidak akan bisa dia hidup tanpa gurunya. Pelungguh Sami juga demikian.
Kita sebagai murid Al-Mafullah Maulana Syekh tidak bisa kita hidup tanpa beliau. Walaupun beliau sudah pindah alam, tetapi tetap di dalam sanubari kita itu ya nasihat, wasiat, pesan-pesan beliau itu tetap kita ingat. Tidak bisa kita lepas. Wah, menyatu, wah takdir Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan beliau. Ya, maka ada istilahnya anak ideologis. Ya, sering ya Maulana Syekh Hamzah Wali II menyampaikan itu, bahwa kita ini adalah anak ideologis, murid. Kita dipanggil oleh Al-Mafullah Maulana Syekh sebagai anak-anakku dan murid-muridku. Abna'iyal awfiya wa talamizatiyal uqala. Wahai anak-anakku yang setia dan murid-muridku yang berjiwa murni. Ya kan, kita dipanggil sebagai anak-anak. Anak beliau, ya, murid beliau. Anak ideologis istilah. Oke, anak ideologis. Jadi tidak bisa kita melepas diri dari beliau dan perjuangan beliau. Begitu juga Pelunggu Sami tidak bisa melepas diri dengan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Ummuna Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau yang mendirikan pondok pesantren yang besar ini. Bukan hanya pondok pesantren Syekh Zainuddin, beliau mendirikan pondok pesantren Nahdlatul Watan di seluruh penjuru Nusantara. Ya, jadi beliau adalah ya orang tua kita yang tetap kita doakan dan tetap kita sami'na wa ata'na. Ngiring ya Maulana Syekh Hamzah Wali II, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Karena beliau selalu memesan kita untuk tetap tayangat tipa ya ajaran wasiat guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh. Setiap pengajian kita ya sebut, kita doakan beliau, kita sampaikan pesan-pesan beliau, wasiat-wasiat beliau. Kan ada di dalam wasiat itu, bila anakku ingin mendapat ilmu berguna, ilmu yang berkat, guru bapakmu, ibu bapakmu dan gurumu ingat, tetap di doa dan tetap dihormat. Kalau kita sebagai santri, sebagai murid ingin mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang selamat dunia akhirat, ibu bapakmu dan gurumu ingat. Ya, ibu bapakmu dan gurumu ingat. Jadi tetap kita ingat dengan ta'atah ibu bapak kita. Bukan hanya ibu bapak, kakek, nenek dan seterusnya. Karena dengan wasilah beliau kita lahir ke dunia niki. Bukan hanya ibu bapak, guru juga. Nggih. Wasilah keilmuan kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh, para masyayikh kita. Ya. Ini adalah beliau-beliau ini adalah golongan yang pertama, yaitu sekelompok hamba Allah yang terpilih yang tidak bisa kita lepas dalam hidup kita, itu nggak bisa kita lepas. An-nas ya mislul ghada la yustagna anhu. Tidak bisa kita melepasnya. Ada juga orang yang kedua seumpama ad-dawa, mislud dawa, orang yang seumpama obat. Yahtaju ilaihi atau yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kita membutuhkan obat itu di saat kita sakit. Lagu menuh sehat, tetap tangakan obat atau enggak?
Ah, kalau pelunggu sakit gigi minum obat apa? Obat gigi. Lagu mau nasihat gigi entah masih ngaken obat gigi? Ndek. Nah, jadi ada juga manusia itu seperti itu. Ada yang kita butuhkan pada suatu waktu, tetapi bisa juga tidak kita butuhkan. Misal kita berteman, ya. Kadang kita punya teman beda profesi kita. Ada profesinya pedagang, ada profesinya guru, atau kita sebagai santri, ada kita hobinya main bola, ada hobinya menghafal Quran. Tapi tetap kita berteman. Tapi jangan setiap waktu kita sama-sama. Jadi nanti yang penghafal Al-Quran nggak jadi dia menghafal Al-Quran. Ya mungkin sekali seminggu lah kita ketemu di saat kita berolahraga kan gitu kan. Jadi ada sekelompok orang yang kita butuhkan di satu saat, tapi ada juga yang tidak pada satu saat yang lain. Tidak seperti yang tadi niki. Ya, orang tua tidak bisa kita lepas dari orang tua, guru tidak bisa kita lepas dari guru, murid dengan gurunya. Kalau murid di saat dia jadi pelajar hilang dari gurunya, berarti dia jarang dia belajar taklim kayaknya dia itu. Nggih? Nah itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah orang seumpama penyakit misludda bahasan beliau la yuhtaju atau la yahtaju ilaihi qattun, yang namanya penyakit ya ndak kita mau mendekatinya ya. Kalau yang namanya penyakit, ada manusia, sekelompok manusia ini ya seumpamanya dia seperti penyakit munta deketin ya milu kita sakit. Nah, ngono. Jadi lebih baik kita menjauhinya. Bukan kita memutus silaturahim, bukan. Tetapi semata-mata untuk menjaga diri kita. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang akan menyalurkan penyakit, apalagi penyakit menular, ya bisa saja kita ikut sakit, Bapak Ibu sekalian. Nah itu Al-Imamul Ghazali menyampaikan demikian. Fas-sa'id bahasan beliau man wa'adha bi ghairihi wal mu'minu mir'atul mu'min. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil nasihat dengan orang lain atau saling menasihati, dan orang mukmin itu adalah cermin dengan orang mukmin lainnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ya sekedar ini dulu mukaddimah pengajian. Tiang tunas ampurayan sebenarnya tiang kurang pantas ya berbicara di majelis yang mulia niki, tapi ya sekedar ya menyampaikan